Baik teman-teman, kita berjumpa di SR Channel kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan men-share bagaimana cara kita menganalisa tren pasar atau market dengan menggunakan technical EMA, price action dan Fibo ya teman-teman. Dan bagaimana kita melakukan analisa market itu, apakah masih lanjut uptrend atau akan melakukan reversal ya teman-teman. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke pokok pembahasannya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita mulai. Langkah pertama, kita buka dulu web browser kita ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan web browser Google Chrome ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ketikkan dulu TradingView ya teman-teman. Di sini bisa ketikkan dulu ya. Kemudian teman-teman enter. Nah, setelah teman-teman enter, teman-teman akan menemuin tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman klik tab chart ini ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman, di atasnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman harus terlebih dahulu mendaftar ya teman-teman untuk TradingView ini teman-teman ya. Kenapa saya sarankan untuk mendaftar dulu teman-teman? Di sini tujuannya supaya kalau teman-teman sudah mendaftar, teman-teman bisa login dan teman-teman bisa menyimpan hasil dari analisa teman-teman ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek menganalisa kemudian teman-teman nggak bisa simpan dan nanti mengulang lagi teman-teman. Jadi begitu ya maksud saya teman-teman. Jadi teman-teman daftar dulu, teman-teman daftar aja secara gratis dulu ya teman-teman di TradingView ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mahir, baru teman-teman menjadi membernya untuk berbayar ya teman-teman. Itu saran saya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Teman-teman klik di tab atas ini yang ada chat ini ya teman-teman ya. Maka kita akan masuk ke chat analisanya ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya, masih loading. Ya teman-teman, sekarang sudah mulai tampil ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya itu, maaf di sini teman-teman, di sini banyak coretan-coretan, saya hapus dulu ya teman-teman ya, supaya lebih gampang. Nah, di sini saya contohkan tampilan chartnya seperti ini ya teman-teman ya. Ambil contoh, kita mau menganalisa satu market teman-teman atau satu saham ya teman-teman ya. Saham apalah itu teman-teman, misalnya saham MDKA. Di sini kebenaran ya teman-teman, sudah saya ketikkan. Nah, bagi teman-teman ingin menganalisa saham lain, misalnya teman-teman ingin menganalisa saham Indofood, teman-teman boleh klik di sini ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman ya, di pojok kiri atas ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman masukkan saja, misalnya teman-teman ingin menganalisa saham Indofood. Nah, masukkan kode Indofood. Nah, seperti ini teman-teman ya, INDF itu. Atau teman-teman kalau teman-teman nggak hafal kode saham, teman-teman bisa ketikkan Indofood gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menganalisa saham Indofood misalnya, begitu ya teman-teman. Nah, nanti di sini teman-teman lihat ya, ada pilihannya Indofood Sukses, Indofood CBP teman-teman ya, atau ICBP teman-teman. Nah, begitu teman-teman caranya. Nah, di sini saya kebenaran ambil contoh, saya akan menganalisa
saham MDKA dulu ya teman-teman ya, Merdeka Copper Gold ini teman-teman ya. Saya klik saja satu kali di sini teman-teman, maka dia akan tampil seperti ini teman-teman, chartnya ya teman-teman ya. Nanti silakan kita analisa ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya teman-teman untuk menganalisa tren ini teman-teman? Selanjutnya kita akan tampilkan lagi yaitu garis EMA ya teman-teman, atau exponential moving average teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman untuk menampilkan garis EMA itu di sini teman-teman, indikator FX ini teman-teman ya. Nah, teman-teman ketikkan moving average begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada tulisan moving average eksponensial. Nah, teman-teman pilih satu kali, teman-teman klik, kemudian teman-teman klik lagi satu kali ya teman-teman ya. Nah, di sini ada muncul dua ya teman-teman ya, EMA 9 lagi ya teman-teman ya. Ini EMA ini kepanjangan dari moving average eksponensial ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana caranya kita mengatur teman-teman, mengatur garis moving average ini sendiri ya teman-teman ya. Itu garis EMA ini kita atur di sini teman-teman. Kita klik tombol bukan tombol teman-teman, kita lihat di sini teman-teman ya, di sini ada simbol gear ya teman-teman ya. Nah, itu kita klik satu kali. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti ya teman-teman. Kebenaran saya menggunakan nilainya itu nilai 8 ya teman-teman ya. Untuk yang pertama saya gunakan 8. Dan kemudian di sini kita bisa merubah warna dari garisnya ya teman-teman. Katakanlah kita mengambil warna garis putih saja ya teman-teman. Untuk EMA 8 nya kita beri warna putih ya teman-teman, seperti ini stylenya ya teman-teman. Bisa ganti warnanya ya teman-teman, warna yang teman-teman sukai nantinya ya teman-teman ya. Di sini saya ambilkan sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah mengganti dengan nilai 8, teman-teman klik OK saja teman-teman ya. Maka di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang warna putih ini teman-teman, dia mengikuti candlestick yang ada ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kan kita tadi memilih 2 EMA ya teman-teman ya. Kemudian kita ganti lagi satu lagi, kita seperti biasa kita klik lagi tombol kita klik lagi simbol gear ini teman-teman. Kemudian kita ganti di sini teman-teman ya, dengan nilai 21 ya teman-teman. Dan di sini kita ganti lagi warnanya menjadi warna oranye katakanlah teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan kelihatan seperti ini teman-teman garisnya. Nah, inilah yang disebut garis EMA ya teman-teman ya. Jadi yang warna putih ini adalah EMA 8, dan untuk garis yang warna oranye ini adalah EMA 21 nya teman-teman. Di sini saya menggunakan garis EMA 8 dan EMA 21 ya teman-teman dalam melakukan analisa tren teman-teman ya. Dan secara singkatnya seperti ini saja teman-teman. Untuk garis EMA nya teman-teman bisa lihat nih. Teman-teman lihat apabila garis EMA ini berpotongan, memotong garis EMA 21 ya teman-teman, warna oranye ini teman-teman. Jadi EMA 8 dari bawah, kemudian memotong garis EMA 21 warna oranye ini menandakan teman-teman, menandakan apa? Menandakan tren tersebut continuation atau berkelanjutan akan naik ya teman-teman. Teman-teman lihat ketika dia berpotongan dia akan naik teman-teman sampai ke atas ini ya teman-teman. Dan sebaliknya teman-teman lihat juga ya teman-teman. Ketika dia sampai di atas ini, kemudian garis dari EMA 21 ini, EMA 8 di warna putih ini teman-teman ya, memotong garis EMA 21 ya teman-teman. Dimana EMA 8 dari atas memotong garis EMA 21 warna oranye ini teman-teman ya. Lihat dia berpotongan, dia memotong ke bawah dan akhirnya dia terkoreksi ya teman-teman ya. Dari sini juga dia naik lagi tapi terpotong lagi, turun lagi ya teman-teman.
Inilah yang disebut kita menganalisa bagaimana kita bisa mengetahui dengan garis EMA ini kapan akan terjadi reversal harga ya teman-teman, atau pembalikan harga ya teman-teman. Pembalikan harga atau pembalikan arah tren ya teman-teman ya. Nah, sampai di situ setidaknya teman-teman memiliki gambaran singkat ya teman-teman ya. Nah, untuk memperkuatnya lagi kita teman-teman, kita harus menggunakan garis trendline teman-teman. Nah, garis trendline itu di mana teman-teman letaknya? Nah, untuk tool di TradingView ini cukup lengkap ya teman-teman. Di sini teman-teman lihat ya. Di sini sudah tersedia garis trendline-nya di sini teman-teman. Jadi teman-teman lihat ke sebelah kirinya ada simbol seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman klik panahnya, maka di sini akan keluar macam-macam atau jenis-jenis trendline masing-masing yang ada ya teman-teman, yang tersedia ya. Namun di sini saya cuma menggunakan trendline yang paling atas ini teman-teman, trendline-nya itu ya teman-teman. Nah, teman-teman klik saja kalau teman-teman ingin menggunakannya. Dan inilah garis trendline yang bisa kita gunakan ya teman-teman ya, untuk membantu kita dalam menganalisa pergerakan harga market yang akan kita analisa ini ya teman-teman. Nah, saya contohkan di sini teman-teman, kita menarik garis trendline dari atas ke bawah ya teman-teman. Ini sebagai area resistennya teman-teman. Kita tarik saja teman-teman, kita paskan semuanya teman-teman ya. Tapi bukan berarti dipas-paskan ya teman-teman. Maksudnya dari atas ini kita lihat yang terdekat ini apa. Ada resisten yang terdekat, kita tarik, kita sambungkan sampai semuanya terkena ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman caranya ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini teman-teman, apa yang terjadi. Secara candle dia berhasil menembus ya teman-teman ya. Sebelumnya dia tidak berhasil menembus di sini, dia nembus tapi dia turun lagi, kemudian dia tembus lagi ke atas ya teman-teman. Nah, inilah membantu kita dalam menganalisa market ya teman-teman ya, yang menandakan kekuatan naiknya masih kuat ya teman-teman. Nah, ketika dia berada di atas ini dan teman-teman lihat secara garis EMA nya juga dia berpotongan, maka dia akan naik ke atas sampai ke sini ya teman-teman. Nah, itu garis trendline ya teman-teman ya. Ini menggunakan trendline-nya ya teman-teman untuk melihat pergerakan harga market teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya teman-teman, terus bagaimana kita mengetahui batas kenaikan itu atau batas penurunan itu ya teman-teman ya. Nah, untuk batas penurunan sendiri kita menggunakan Fibo ya teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk Fibo ini teman-teman bisa tarik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, perbedaannya sendiri teman-teman, kalau kita menarik dari bawah sini teman-teman ya ke atas, itu artinya kita akan melihat tren penurunannya itu sampai batas area harga, area nilai-nilai Fibo yang akan melakukan reversal harga ya teman-teman, maksud begitu ya teman-teman. Nah, itu kalau kita menariknya dari bawah ke atas. Dan sebaliknya teman-teman, apabila kita menariknya dari atas ke bawah, itu menunjukkan bahwa kita akan mengukur kekuatan naik dari harganya ya teman-teman ya. Sampai batas wilayah harga di titik Fibo mana, itu akan terjadi reversal harga ya teman-teman. Begitu teman-teman ya penjelasannya. Namun sebelumnya mungkin teman-teman agak bingung, di sini saya akan perjelas dulu ya teman-teman ya. Untuk Fibo itu sendiri ya teman-teman, teman-teman bisa ambil di sini ya teman-teman ya. Lihat pojok kiri ini ya teman-teman ya. Ini tool Fibo-nya di sini teman-teman, klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ada banyak ya. Nah, namun saya gunakan yang paling atas ini teman-teman ya, Fibo retracement ini. Nah, teman-teman klik satu kali, nah, maka teman-teman sudah bisa menggunakan Fibo-nya ya teman-teman. Yang seperti saya katakan tadi, jika teman-teman ingin mengukur kekuatan dari suatu market
kapan akan terjadinya pembalikan harga seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman ingin mengukur kenapa dia turun sampai di sini saja, kemudian dia baru naik lagi ke atas ya teman-teman. Nah ini kita lihat sekarang, kita buktikan ya teman-teman. Nah saya ambil Fibo-nya itu, saya tarik dari bawah ke atas ya teman-teman, dari sini ya. Nah begini ya teman-teman ya, dia muncul seperti ini teman-teman ya. Di sini untuk area Fibo-nya sendiri ada 886 ya teman-teman ya, 786, 705, 618, 05, 382 ya teman-teman. Nah ini merupakan nilai-nilai Fibo yang saya gunakan ya teman-teman ya. Nah biasanya teman-teman untuk area Fibo ini teman-teman ya, area 618 atau setengah ini merupakan area-area reversalnya ya teman-teman. Namun tidak menutup kemungkinan juga dia, apabila dia berhasil menembus teman-teman, maka target berikutnya itu teman-teman ya, apabila dia berhasil menembus area 618 ini, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terus ya teman-teman hingga ke area 886 di Fibo-nya ini teman-teman. Ada kemungkinan seperti itu teman-teman, walaupun tidak selalu teman-teman ya. Nah untuk Fibo ini sendiri sebenarnya teman-teman adalah seperti penggaris ya teman-teman. Kalau kita sekolah dulu ya teman-teman, untuk mengukur saja teman-teman ya. Mengukur di sini adalah mengukur kapan akan terjadinya reversal harga ya teman-teman. Nah untuk area reversal harganya itu yang sudah saya tentukan tadi ya teman-teman ya. Di area 618 atau setengah ini biasanya akan terjadi reversal teman-teman, kalau kita menarik Fibo-nya dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Nah ketika dia menyentuh 618, ternyata di sini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini dia ada reversal kan teman-teman. Nah, ketika dia menembus area 618, dia masuk ke area 705 saya ya teman-teman ini ya. Nah, baru sampai di sini dia juga kembali lagi ke atas ya teman-teman. Nah itulah contohnya teman-teman, cara mengukur reversalnya ya teman-teman. Kapan terjadi reversal suatu market itu bisa menggunakan dengan Fibo ini ya teman-teman. Untuk harga Fibo-nya itu sendiri ya teman-teman, maksud saya untuk nilai-nilai Fibo-nya sendiri ya, ini yang saya gunakan ya teman-teman, bisa lihat di sini ya teman-teman. 382, 05, 618, 705, 786, 886, 1272 ya teman-teman. Itulah yang saya gunakan ya teman-teman ya, dalam mengukur kekuatan market itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini teman-teman sudah bisa mengikuti sedikit ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ke trendline ini ya teman-teman ya. Nah untuk trendline ini sendiri sebenarnya teman-teman ya, teman-teman jangan kaku juga ya teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan trendline ini seperti ini teman-teman. Tidak harus seperti yang saya katakan tadi dari atas, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Ketika market masih mengarah ke atas begini, teman-teman bisa lihat nih, saya menarik garisnya dari bawah ya teman-teman ya, dari support bawah ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan trendline, teman-teman harus menarik garisnya itu dari bawah ya teman-teman, ketika market sedang naik ya teman-teman, karena yang kita tarik dari bawah ini merupakan area supportnya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman lihat ya, ketika area support ini teman-teman ditembus, maka dia akan jatuh ke bawah ya teman-teman. Harganya kan semakin jatuh dia kan ke bawah lagi ya, teman. Nah jadi begitu teman-teman. Jadi cukup valid ya teman-teman untuk menggunakan trendline ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman bisa gunakan, ketika dia uptrend teman-teman menggunakan trendline-nya dari bawah ya teman-teman. Dan ketika dia turun ya teman-teman, atau terkoreksi atau downtrend, teman-teman bisa menariknya trendline-nya dari atas ini. Terus teman-teman hubungkan resisten berikutnya yang terdekat, teman-teman tarik saja ke sini. Nah, bisa juga teman-teman gunakan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak harus dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman.
Ya, ini teknik-teknik yang biasa saya gunakan ya teman-teman, dan pada umumnya para trader juga gunakan seperti ini teknik-tekniknya ya teman-teman ya. Tergantung kebutuhannya ya teman-teman. Namun di sini saya mengkombinasikan ya teman-teman untuk memperlihatkan supaya teman-teman yang pemula juga bisa berlatih dan bisa bisa menganalisa market sendiri nantinya ke depannya, dan bisa bertrading dengan cara ini ya teman-teman. Nah begitu teman-teman cara-cara yang saya gunakan. Namun kalau teman-teman belum jelas, bisa saya coba market lain lagi ya teman-teman. Mungkin kan kebenaran marketnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat lagi di kondisi saham yang lain ya teman-teman ya. Nah untuk garis EMA ini juga teman-teman tidak perlu mengganti lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah menggunakan garis EMA 8 dan 21 ini, dan teman-teman ingin menganalisa saham yang lain, misalnya teman-teman mau menganalisa saham ini nih, katakanlah Indofood ya teman-teman, yang saya katakan tadi kan Indofood ini, kita klik saja di sini teman-teman ya. Nah kita pilih saham Indofood ya teman-teman ya. Nah maka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah di sini teman-teman tidak perlu membuat garis EMA lagi ya teman-teman ya. Maaf sebelumnya ini ada coretan-coretan, ini nanti saya hilangkan dulu ya teman-teman ya, biar lebih gampang ya teman-teman. Ini sebenarnya trendline saya juga ya teman-teman ya, yang sebelumnya saya gunakan. Nah seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Nah cat tampilan Indofood sendiri seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengganti garis EMA itu yang saya bilang tadi ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman menggunakan trendline dan Fibonacci untuk mengukur kekuatan tren itu sendiri ya teman-teman. Apakah dia ada tanda-tanda reversal, atau kan dia masih continuation, atau masih melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman juga. Saya lupa satu hal lagi, menggunakan trendline ini tidak harus ya teman-teman ya. Tidak harus seperti yang saya bilang tadi, dari bawah ke atas begini, atau dari atas misalnya kan ke bawah begini ya teman-teman ya. Ada juga yang menggunakan trendline itu lurus ya teman-teman ya. Jadi bisa juga teman-teman gunakan lurus begini ya teman-teman ya. Nah begini teman-teman ya. Bisa juga teman-teman menggunakan seperti ini ya teman-teman ya. Begini teman-teman ya. Kemudian teman-teman tinggal copy, tekan tombol keyboard control, kemudian teman-teman angkat ke sini ya teman-teman ya, ke atasnya. Nah, ini sebagai area resisten yang sebelumnya ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan price action ini dengan cara garis lurus juga ya teman-teman ya, horizontalnya juga ya teman-teman. Jadi nggak kaku ya teman-teman dalam menganalisanya ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya, apa yang saya katakan tadi. Contohnya teman-teman lihat nih, ketika garis EMA 8 ini memotong garis EMA 21 warna oranye ini, maka harga cenderung naik kan teman-teman ya, naik ya. Nah, ini juga ketika dia motong naik ya teman-teman. Nah, ketika ini dia juga motong, dia juga sempat naik dulu ya, walaupun akhirnya dia turun lagi, kemudian dia motong baru naik lagi teman-teman. Di sini bisa lihat ya teman-teman. Nah kalau teman-teman menemuin seperti ini ya teman-teman ya, maaf sebelumnya teman-teman, ini karena saya sudah biasa ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya pergerakannya sideways ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa mengetahui nih market ini sebenarnya bagaimana pergerakannya. Teman-teman lihat aja kenapa market ini saya sebut sideways. Teman-teman bisa lihat nih, dia bergerak dari bawah sini ke atas sini, kemudian dia turun, kemudian dia ada naik lagi, turun lagi, naik lagi ke sini. Nah ini saya masih belum tahu nih teman-teman ya, apakah dia mau lanjut naik atau dia
kembali turun lagi ke sini ya teman-teman. Nah untuk itu, karena kita sudah tahu pergerakannya ini sebenarnya sideways teman-teman ya. Kalau menghadapi market seperti ini kan tandanya dia sideways teman-teman ya. Dia bergerak dari harga atas 6000 berapa ini, 6000, katakanlah 6800 nya ya teman-teman ya, hingga 6000 ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi pergerakan harganya begitu saja ya teman-teman ya, lurus, seperti garis lurus begitu teman-teman. Namun ya tidak lurus-lurus banget ya teman-teman, pasti setiap harinya ada perubahan harga ya teman-teman, entah dia naik atau dia turun ya teman-teman. Namun di sini kita bisa mengetahui teman-teman ya, untuk range harganya sendiri di sekitar 6.800 sampai dengan 6.000 ya teman-teman. Nah di sini kita bisa menggunakan teman-teman, kalau teman-teman ingin menggunakan price action, teman-teman bisa gunakan di sini, teman-teman tarik seperti ini ya teman-teman ya. Saya ambil contoh ya teman-teman. Nah ketika garis EMA ini memotong, teman-teman lihat nih, EMA 8 memotong garis EMA 21 dan dia naik dan berhasil menembus dan break di atas garis price action yang teman-teman lakukan ini ya teman-teman, yang saya lakukan ini ya teman-teman ya. Nah dia menembus, akhirnya dia naik ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman cara menganalisanya ya teman-teman. Nah untuk area Fibo teman-teman juga bisa gunakan ya teman-teman ya. Ambil contoh misalnya teman-teman inginnya di bawah sini menarik Fibo-nya, atau di bawah sini saja ya Fibo-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman tarik dari bawah ke atas ya teman-teman. Karena kan kita mau mengukur penurunannya ini ya teman-teman. Kita mau tahu sejauh mana penurunan itu akan terjadi. Nah, dia sekarang berada di area 382-nya ini teman-teman ya. Ada kemungkinan dia masih melanjutkan penurunan hingga setengah atau 618 ini dulu ya teman-teman ya. Nah, kebenaran juga kita lihat nih teman-teman, ada price action trendline garis kita yang warna putih ini tadi ya teman-teman. Yang tadi ini bisa dijadikan area supportnya ya teman-teman, dan pas sekali dengan area 618-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa tunggu teman-teman untuk saham Indofood ini apabila dia sampai di harga 6.350 ini ya teman-teman. Barulah kita pertimbangkan untuk melakukan open posisi atau area entry kita ya di sini teman-teman. Karena dengan price action ini dan dengan menggunakan garis EMA, kita jadi tahu teman-teman ya, jadi paham bahwa disitulah tanda-tanda ada kemungkinan reversal harga ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya cara menganalisa satu saham tersebut ya teman-teman, sebelum kita melakukan tradingnya ya teman-teman ya. Menganalisa saham yang lain ya, sama seperti biasa ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu kode sahamnya ya teman-teman ya di sini ya teman-teman ya. Seperti ini, ambil contoh, kita akan melakukan analisa saham ASA ini ya teman-teman ya, Adi Sarana ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Nah untuk itu seperti biasa, di sini kan kita sudah menggunakan garis EMA ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi garis EMA ini seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu mengganti-ganti garis EMA ini ya teman-teman. Kalau sudah kita bikin satu kali ya sudah, kecuali kalau kita memang ingin merubah nilainya ya teman-teman ya. Nilai dari garis EMA ini kita tidak mau gunakan lagi ya teman-teman, baru kita ganti ya teman-teman. Karena ini garis EMA ini berlaku untuk semua analisa saham yang ada di sini teman-teman, yang terdaftar di TradingView ini teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita mau analisa nih teman-teman, misalnya saham ASA ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih saham ASA ini ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh, misalnya kita mau menggunakan trendline di sini ya teman-teman.
terakhir saham ASA ini, maaf teman-teman. Nah, untuk saham ASA ini kan kita lihat nih teman-teman, terakhir dia itu berada di bawah sini ya teman-teman, di harganya 500 ya teman-teman ya. Kemudian dia terus naik ya teman-teman, hingga menembus harga 4000 ini ya teman-teman ya. Luar biasa ya teman-teman untuk saham ASA ini teman-teman. Untuk kenapa saham ASA ini teman-teman saya coba untuk analisa. Teman-teman lihat, ini saham ini secara tren bagaimana teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini saham ASA ini sebenarnya trennya dalam tren naik ya teman-teman, atau uptrend ya teman-teman. Nah di sini kita lihat teman-teman, kalau kita menggunakan price action ya teman-teman ya. Nah di sini seperti biasa kita gunakan dulu trend line ini teman-teman di sini ya. Kita pilih satu kali, kita klik. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman, kita tarik garisnya. Nah, teman-teman mungkin akan hubungin seperti ini ya teman-teman. Boleh ya teman-teman ya. Atau teman-teman mau seperti ini teman-teman ya. Boleh juga ya teman-teman. Nah, kalau di sini saya gunakan seperti ini saja ya teman-teman ya. Nah untuk trendline ini teman-teman amatin ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah area support ya teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman, kita jangan kaku menggunakan garis trendline ini teman-teman ya. Nah ini area supportnya teman-teman. Teman-teman lihat nih, ketika dia menyentuh area putih ini teman-teman, kemudian dia melakukan reversal ya, naik dia harganya teman-teman ya. Setelah itu baru terkoreksi lagi ya teman-teman ya. Nah ini juga sama ya teman-teman, ketika dia mendekatin garis putih ini muncul candle rejection ya teman-teman, dan dia kembali naik rebound ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah itulah kenapa saya mau bilang tadi ya teman-teman ya. Saya katakan juga tadi ya teman-teman ya, saham ASA ini dalam kondisi uptrend karena dia terus-terusan naik nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, dari bawah sini dia terus naik perlahan-lahan, dia naik terus sampai ke atas ini teman-teman. Nah ini contoh saham yang sedang uptrend ya teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang teman-teman, ini teman-teman lihat kan di sini, setelah dia sampai di harga 4000 ini, kenapa dia terkoreksi? Nah kita lihat di sini teman-teman ya. Karena teman-teman lihat di sini, sebelumnya ini ada resisten nih teman-teman. Nah ketika dia melebihi resisten di atas, dia menembus, ternyata dia nggak kuat lagi teman-teman, dia kembali turun nih teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang kan sudah turun nih teman-teman, dia mau turun sampai di harga berapa nih teman-teman? Ada kemungkinan dia baru bisa kembali naik lagi teman-teman. Nah, seperti ini saja teman-teman. Teman-teman lihat nih, trendline yang sudah teman-teman lihat ini ya, yang warna putih ini yang saya tarik ini teman-teman lihat. Ketika dia mendekatin harga-harga di 2900 ini, ada kemungkinan ya teman-teman, apabila dia masih melanjutkan koreksinya ya teman-teman, atau penurunannya dari harga 3280 ini, ketika dia mendekatin harga di 2920 ini, ada kemungkinan dia akan melakukan rejection atau pembalikan harga dulu ya teman-teman. Nah begitu saja teman-teman cara melihatnya. Kalau kita menggunakan trendline seperti ini ya, putih ya teman-teman, ini garis putih ini, dengan trendline seperti ini kita namanya menggunakan trendline price action ya teman-teman namanya. Nah, kadang-kadang kita juga melihat market seperti ini kan, kadang-kadang nggak percaya ya teman-teman, kurang pede lah kata orang ngomong juga. Kadang-kadang kita menemukan hal seperti itu ya teman-teman. Masa iya sih dari sekian market yang kita lihat kok gampang banget gitu melihatnya, tapi ya kenyataannya memang seperti itu ya kadang-kadang ya teman-teman ya. Yang namanya market ya kita cuma bisa menganalisa saja ya teman-teman ya. Tapi yang menentukan dia mau naik atau mau turun ya tetap market itu sendiri ya teman-teman ya. Kita nggak bisa paksakan, tapi kita di sini cuma bisa menganalisa ya teman-teman. Umumnya seperti itu teman-teman. Nah kadang-kadang kan kita merasa tidak yakin ya teman-teman di
di area harga yang sudah kita tentukan dengan trendline seperti ini, kadang-kadang kan kita masih ragu-ragu masuk apa enggak ya, mau buka open posisi atau enggak ya. Nanti kalau kita buka open posisi dia malahan turun lagi ke sini misalnya gitu. Ya udah, itulah namanya trading. Kita tetap disiplin aja teman-teman. Kalau dia memang harus menembus garis putih yang sebagai trendline yang kita batasin ini, ya kita pasang di daerah sini teman-teman, di bawahnya sedikit stop lossnya itu teman-teman. Jadi pada saat memang kalau dia memang menghendakin turun hingga ke area support yang terjauhnya teman-teman, di harga misalkan 2090 ini teman-teman, ya setidaknya kita di sini sudah stop loss dulu ya teman-teman, sudah cut loss dulu ya teman-teman. Nah, begitu caranya ya teman-teman. Nah, kita kan tadi open posisinya di harga misalkan di 2850 ya teman-teman. Ketika kita berhasil open posisi, ya kita pasang harga stop lossnya di bawah sini ya teman-teman, di 2600 nya. Nah, setelah kita open posisi di 2850 ini, kita amatin saja ya teman-teman. Bisa itu 1, 2, 3 hari, bisa itu 1 minggu, kita amatin saja teman-teman. Nah, setelah kita amatin, kalau ternyata dia memang berhasil rebound dan itu kita sudah mendapatkan profit, kita bisa mempertimbangkannya teman-teman di situ. Apakah kita mau menjualnya untuk mengambil keuntungan atau kita masih tetap mau hold saja teman-teman, atau kita tahan ya teman-teman. Nah, untuk itu biasanya karena kita tadinya masuk ya sudah di harga tersebut kan, kadang-kadang kita buka open posisi masih kurang yakin. Kadang-kadang ya bisa kita tambahkan lah yang namanya Fibo tadi di sini teman-teman ya, sebagai alat ukurnya ya teman-teman. Kadang-kadang kita kan nggak pede teman-teman ya, kita coba lihat di sini bener nggak ya teman-teman ya. Kita tarik dari bawah ke atas ya teman-teman ya untuk menarik Fibo. Nah, fungsinya sudah saya katakan sebelumnya ya teman-teman. Untuk menarik garis Fibo ini ada 2 macam, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Nah, untuk dari bawah ke atas ini kita mau melihat sejauh mana penurunannya baru ada kemungkinan reversal untuk kenaikannya ya teman-teman ya. Nah, yang tadinya saham ASA ini trennya naik, sekarang dia terkoreksi. Nah, kemungkinan dia bisa terkoreksi seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat di sini area Fibo-nya 382 ini teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat kemungkinan dia akan terkoreksi sampai area-area harga ini teman-teman, di harga 2710 nih teman-teman ya, yang nggak jauh berbeda ya teman-teman dengan saya katakan tadi ya teman-teman ya. Nah, dekat nggak dengan garis price action yang kita tarik tadi ya teman-teman, yang warna putih ini teman-teman ya. Nggak jauh beda kan teman-teman, di sekitar harga ini juga kan, di 2800 sampai dengan 2710 ini ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman fungsinya garis Fibo ini teman-teman ya. Nah, untuk itu kan kita jadi lebih pede dan lebih percaya diri teman-teman dalam melakukan open posisi untuk saham yang sudah kita analisa ini teman-teman, dalam melakukan trading teman-teman. Jadi simpel saja teman-teman. Nah, teman-teman juga saya pesan teman-teman ya, teman-teman yang pemula, kalau teman-teman melakukan analisa seperti yang saya berikan tutorial di sini teman-teman, teman-teman harus percaya terhadap analisa teman-teman sendiri ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah menganalisa capek-capek tapi teman-teman nggak yakin dengan analisa teman-teman sendiri. Teman-teman harus yakin teman-teman. Jadi teman-teman jangan terpaku karena profit dan lossnya ya teman-teman ya. Itu hal yang biasa kalau dalam trading itu teman-teman. Kan di situ kita sudah menggunakan SL atau stop loss atau cut loss ya teman-teman. Kita sudah meminimalisasi kerugiannya ya teman-teman, yang mungkin terjadi ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman berhasil seperti ini teman-teman menganalisa, teman-teman lihat nih area Fibo ini ya teman-teman ya, 382 sampai dengan setengah ini teman-teman, 0,5 ini merupakan area-area yang
ada kemungkinan teman-teman ya di area-area sini ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya, saya perbaikin dulu ya teman-teman. Nah, kita tandain saja ya teman-teman seperti ini teman-teman ya. Tandain area 382 Fibo dan 0,5 Fibonya ya teman-teman ya. Nah, biasanya di area-area harga ini teman-teman, kalau harga candlestick ini sudah turun hingga masuk ke dalam kotak yang seperti yang saya tentukan di sini teman-teman, biasanya akan ada terjadinya reversal. Di sini pasti ada reaksi harga. Setidaknya dia akan naik dulu sedikit, kembali ke resisten yang terdekat di sini ya teman-teman, di harga 2850 ini gitu. Baru dia kemudian entah itu dia mau lanjut naik atau dia kembali turun lagi teman-teman. Biasanya sih seperti itu teman-teman. Nah, ini caranya seperti itulah teman-teman untuk menganalisa suatu market teman-teman ya. Nah, jadi cukup dengan teknik sederhana seperti ini teman-teman ya, dengan price action, dengan trend line, kemudian dengan garis Fibo ini sebenarnya sudah bisa teman-teman untuk melakukan trading ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman memang ingin berlatih, teman-teman bisa melatih diri teman-teman ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa backtesting dulu, misalnya teman-teman 10 kali melakukan uji coba seperti ini ya teman-teman ya. Apabila saham-saham yang teman-teman analisa itu teman-teman ternyata betul gitu kan, dari 10 kali trading itu teman-teman betulnya 8 kali dan 2 kalinya salah, artinya teman-teman sudah bagus ya teman-teman dalam risk rewardnya itu teman-teman ya, sudah cukup bagus lah teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang nanya, Pak, saya pengennya menggunakan Fibo saja boleh nggak? Boleh teman-teman ya, boleh saja itu menggunakan Fibo, atau menggunakan price action juga sudah cukup teman-teman ya. Namun kan yang seperti saya katakan tadi, terkadang kita akan kurang pede ya teman-teman ya. Ada yang dimana market tersebut sulit, misalnya kita lihat kayaknya ini ragu-ragu antara dia bener nggak bisa naik atau jangan-jangan malah turun gitu kan. Makanya kita butuh konfirmasi sinyal tambahan nih teman-teman. Nah, di sini juga saya ada pasang osilator ya teman-teman ya, osilator RSI ya teman-teman. Nah, untuk osilator RSI ini sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk mengukur teman-teman, mengukur kekuatan dari market tersebut, atau dengan kata lain masih kuat nggak market tersebut untuk rebound, atau market tersebut akan turun dulu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk RSI sendiri teman-teman sama ya teman-teman, kalau teman-teman ingin memunculkan RSI ini teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya ya teman-teman ya, teman-teman tinggal klik saja di indikator ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ketikkan RSI. Nah, teman-teman pilih saja relative strength index ini teman-teman ya. Nah, teman-teman klik, maka dia akan muncul di bawahnya ya teman-teman, di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ya teman-teman. Setelah muncul, teman-teman arahkan kursornya ke simbol gear ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman klik satu kali, maka teman-teman akan melihat tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman gunakan lightnya itu 14 ya teman-teman. Kalau saya menggunakan 14, ya sini teman-teman setting teman-teman. Untuk uppernya sendiri itu nilainya 70 ya teman-teman. Nah, untuk lowernya 30 saya gunakan ya teman-teman. Nah, untuk middle bandnya ini, nilai tengahnya ini saya gunakan 50 ya teman-teman. Nah, dengan warna bisa teman-teman setting juga di sini, teman-teman bisa atur warnanya mau warna apa. Nah, biasanya saya cuma mewarnain
saya kasih warna itu yang nilainya 50 ini saja ya teman-teman ya. Nah, kita lihat sekarang teman-teman ya, warna merah ya teman-teman. Nah, di sini kita udah tahu di sini dia terbagi menjadi dua ya teman-teman untuk RSI-nya itu ya teman-teman. Garis putus-putus ini nilainya 50 ya teman-teman. Nah, bagaimana cara melihatnya teman-teman? Nah, di sini kita lihat teman-teman. Seperti saham ASA ini teman-teman, lihat nih. Sekarang kan dia dalam posisi mau turun ya teman-teman ya, sepertinya ini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini sebenarnya garis dari RSI sendiri masih berada di bawah garis 50 ini yang saya batasin dengan warna merah ini teman-teman ya. Putus-putus ini, warna garis merah putus-putus ini teman-teman ya. Nah, karena dia masih berada di bawah garis merah putus-putus yang nilainya 50 ini, maka saya putuskan saham ASA ini masih kurang kuat untuk rebound ya teman-teman ya. Ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan penurunannya dulu ya teman-teman. Karena kita berpatokan di sini teman-teman. Kita lihat kekuatan trennya itu sebenarnya masih kurang ya teman-teman. Kurang dorongan untuk menaikkannya ya teman-teman. Atau dengan kata lain, kata orang masih kurang dukungan ya teman-teman ya. Nah, itu cara menganalisa dengan tambahan sinyal RSI ini ya teman-teman ya. Dan sebaliknya teman-teman ya, apabila dia berada di atas dan kekuatannya masih posisi trennya juga masih naik, nah teman-teman perhatikan di sini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman lihat ketika dia berada di sini candle harganya teman-teman ya, dan dia di sini berhasil naik ya teman-teman ya, mengarah ke atas, di atas 50 ini ya teman-teman ya. Nah, dorongannya akan semakin kuat kan teman-teman, dan benar saja ya teman-teman, lihat di sini dia berhasil rebound naik ke atas ya teman-teman. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kita bisa tahu kapan kita harus open posisi atau kita harus wait and see dulu ya teman-teman. Begitu cara menganalisanya ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lanjutkan untuk menganalisa support resistennya dulu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kadang-kadang juga masih ada yang bingung. Untuk teman-teman yang masih pemula juga masih bingung kan, apa yang sudah saya jelaskan ini, bagaimana cara menentukan support resistennya ya teman-teman ya. Nah, untuk support resistennya sendiri teman-teman lihat saja teman-teman ya. Secara simpelnya begini teman-teman. Nah, untuk saham ASA ini teman-teman saya akan contohkan ya. Nah, ini merupakan area support sebelumnya teman-teman. Karena di sini dia berhasil breakout, dia naik, tapi dia terkoreksi, terus dia melanjutkan kenaikannya lagi ke sini ke atas. Namun sekarang dia terkoreksi lagi teman-teman. Dan saat ini dia sudah menembus area supportnya ya teman-teman. Nah, dia sedang berusaha untuk kembali lagi ke posisi uptrendnya lagi ya teman-teman. Apabila dia berhasil menembus atau membuat satu candle lagi berada di atas garis trendline yang warna kuning ini yang saya batasin ini ya teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin membuat garis trendline mendatar atau horizontal seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Di trendline yang sebelumnya yang saya katakan ini ya teman-teman ya. Namun teman-teman pilih yang horizontal line ya teman-teman ya. Bukan garis trendline ini ya teman-teman ya. Kalau trendline ini digunakan untuk price action ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk horizontal line ini saya gunakan dasar untuk mencari support resistennya teman-teman. Jadi ketika teman-teman klik satu kali di sini, teman-teman lihat ada satu garis lagi. Nah, untuk mengganti warnanya teman-teman tinggal ganti saja di sini teman-teman ya. Teman-teman lihat tampilannya ada pensil seperti ini, teman-teman klik satu kali, teman-teman bisa atur atau bisa ganti sendiri warna apa yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin warna biru, teman-teman tinggal klik warna biru, maka dia akan muncul warna biru ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini ada area lagi, area supportnya teman-teman. Teman-teman tinggal cari saja teman-teman. Untuk mencari area support itu teman-teman bisa mencari ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan area support teman-teman sebenarnya. Dari support di atas ada support lagi di bawah sini sebenarnya. Cuman di sini saya meletakkannya yang agak jauh ya teman-teman. Sebenarnya di sini juga boleh teman-teman. Namun lebih ke resistennya ini ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh yang lain dulu dah teman-teman biar lebih jelas. Saya kasih lihat teman-teman untuk saham yang lebih gampang dilihat trendline-nya itu ya teman-teman. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Nah, di sini kan saya menggunakan garis trendline yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini ada beberapa kali nih pemantulan harga. Di sini satu kali dia berhasil naik, karena ketika di sini juga dia berhasil naik lagi. Sini, nah jadi di sini sudah berkali-kali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, untuk area-area sini sendiri sudah berkali-kali merupakan area supportnya ya teman-teman di harga 6.000 ini ya teman-teman. Untuk saham Cepin misalnya teman-teman ya. Saya contohkan di sini ya saham Cepin ya teman-teman. Nah, untuk area resistennya juga sendiri teman-teman bisa lihat nih di atas ini. Dikatakan area resisten, sebelumnya kan saya pernah katakan teman-teman lihat saja area-area puncaknya. Kenapa saya memilih areanya di sini saya letakkan trendline? Karena di sini sudah ada beberapa kali teman-teman. Jadi teman-teman untuk menentukan area support dan resisten itu sangat gampang ya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat saja di area puncak itu ada beberapa kali terjadi reversal harga seperti ini di atas kan. Kemudian sampai di atas ini dia terkoreksi kembali ke bawah. Nah, di sini juga teman-teman lihat ketika dia mendekati harga di 6.700 ini teman-teman lihat ya. Dia kembali terkoreksi menuju ke bawah area 6.000 ini. Sama seperti ini juga sama nih teman-teman. Ketika harganya mendekati harga 6.700, dia gagal kembali turun lagi ke bawah ya teman-teman. Harga mendekati 6.000-nya ya teman-teman. Dia naik lagi ketika dia menyentuh area resisten di 6.700 ini, kemudian dia terkoreksi lagi turun di sini teman-teman ya. Jadi udah berkali-kali. Nah, di sini teman-teman bisa pakai ini sebagai area resistennya teman-teman, atau batas atasnya ya teman-teman. Nah, untuk area supportnya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman tinggal lihat di bawahnya ini. Ibaratnya kaki-kaki ini teman-teman, kaki gunung ini teman-teman. Ini merupakan area supportnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini. Misalnya teman-teman melihat seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini untuk bertrading. Tinggal teman-teman tunggu di area supportnya, teman-teman lihat, apabila memungkinkan teman-teman bisa melakukan open posisi, dan setelah itu teman-teman amatin. Apabila berhasil rebound, nah di situ teman-teman bisa melakukan pertimbangan untuk mengambil keuntungan atau tetap meng-hold. Itu saja teman-teman. Simple kan teman-teman? Jadi teknik-tekniknya seperti itu teman-teman dalam menganalisa suatu market saham. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman untuk cara saya melakukan analisa ini teman-teman, yang saya bagikan ini dengan menggunakan trendline horizontal, kemudian trendline price action yang saya ajarkan tadi ya teman-teman ya, yang seperti ini, dengan menggunakan trendline seperti ini, menggaris ya teman-teman ya. Itu bisa digunakan di analisa saham seperti kripto, seperti forex juga bisa. Namun yang perlu teman-teman perhatikan adalah nilainya teman-teman ya. Nilai dari seperti ini, nilai dari pengaturan nilainya ini teman-teman. Karena pengaturan nilai ini mempengaruhi dari kebiasaan market itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, itu saja yang perlu teman-teman sesuaikan sebenarnya teman-teman. Nah, kita
coba lagi ya teman-teman ya, kita coba yang lain lagi untuk saham yang lain supaya teman-teman lebih jelas. Di sini saya coba ulang lagi ya teman-teman ya, kita coba cari saham yang lain teman-teman untuk kita analisa, seperti saham TCPI ya teman-teman ya. Nah, untuk saham TCPI ini kita coba teman-teman ya, kita lihat ya teman-teman ya. Di sini kita lihat, kita pertama-tama kita bisa tentukan dulu area supportnya teman-teman. Ini ada area support ya teman-teman ya, tinggal teman-teman lihat saja ini. Ini merupakan area resistennya ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih di sini teman-teman ya, 1 2 3, ada 3 4 kali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih kenyataannya teman-teman ya, dengan hanya menggunakan garis trendline ini saja teman-teman. Teman-teman lihat nih, sebelumnya harga berhasil naik teman-teman, mendekati area resisten ini, tetapi kemudian muncul shadow panjang seperti ini, yang berarti ini penolakan nih teman-teman. Nah, kenapa dia ditolak? Karena sebelumnya teman-teman lihat di sini area resisten teman-teman. Jadi dia begitu dia naik tapi dia turun lagi akhirnya teman-teman. Nah, cukup akurat kan ya teman-teman ya, simpel kan teman-teman, seperti itu saja teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi teman-teman, kan seperti yang saya katakan juga, untuk garis EMA ini saya biasanya menggunakannya untuk melihat tren teman-teman. Bisa juga kita pakai untuk menentukan arah reversalnya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini teman-teman, dia berpotongan ke atas, garis EMA 8 nya berpotongan, memotong garis EMA 21 ya teman-teman. Dia naik terus, kemudian dia belok turun ke bawah, memotong garis EMA 21, dimana EMA 8 dari atas memotong EMA 21 ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, kenyataannya dia naik, kemudian dia turun nih teman-teman. Nah, dari sini kan kita sudah tahu nih teman-teman ya. Nah, untuk analisa saham TCPI ini teman-teman lihat nih teman-teman ya. Kalau saya analisa saham TCPI ini masih ada peluang untuk terkoreksi menuju harga 7.650 ini teman-teman. Namun apakah mungkin dia langsung drop segitu banyak? Nggak mungkin ya teman-teman ya. Pasti dia butuh waktu dan perlahan-lahan juga ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa gunakan teman-teman seperti ini, gunakan Fibo biar lebih pastinya. Kadang-kadang kan kalau kita melihat sini saja kita bilang mau turun, ada kemungkinan bisa naik lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk itu kita ukur dulu ya teman-teman biar lebih pasti. Kita tarik dari bawah ke atas ya teman-teman ya, seperti ini menggunakan Fibo-nya. Nah, untuk area harganya kita lihat teman-teman, biasanya terjadi reversal yang seperti saya katakan. Nilai Fibo itu biasanya reversalnya di antara di sini teman-teman, dari setengah ini ya teman-teman ya, 0,5 sampai 618 nya teman-teman. Nah, kita tandain dulu di sini teman-teman. Setelah teman-teman berhasil tandain, kita hapus dulu ya teman-teman ya. Ada kemungkinan teman-teman dia masih akan meneruskan penurunannya hingga batas-batas di 8.450 ini. Nah, setelah batas 8.450 ini baru ada kemungkinan dia akan sedikit reversal untuk naik. Nah, tinggal teman-teman lihat di sini kan ada resisten di 9.300 ini, apakah dia mampu melakukan breakout atau tidak, seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa juga kita menggunakan Fibo tadi di area harga di sini, kita meyakini ada kemungkinan dia akan melakukan reversal harga. Kita lihat di sebelah sini, ternyata kebenaran teman-teman. Di sini juga bisa teman-teman lihat, sebelumnya juga ada rejection dan merupakan area supportnya ya teman-teman lihat nih, tidak jauh-jauh ya dari sini teman-teman. Nah, ini area support yang menaikkan harga hingga ke harga 9.300 ini teman-teman.
tinggal kita konfirmasi nanti teman-teman. Kita lihat garis EMA ini apakah dia nanti sampai di sini ada kemungkinan dia berpotongan lagi enggak, atau bersilangan lagi enggak gitu kan. Berhasil memotong EMA 8, memotong EMA 21 lagi enggak. Kalau ternyata itu benar, berarti memang benar, ada kemungkinan besar dia akan meretest lagi area resisten di 9300 ini teman-teman. Nah, itu cara menganalisa market teman-teman ya. Jadi sebenarnya sama saja teman-teman ya. Yang perlu kita pahamin adalah cara membaca dari masing-masing indikator yang kita gunakan teman-teman ya. Kalau kita sudah menguasai itu, kita tinggal konsisten saja ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita masih pemula dan kurang yakin, kita bisa melakukan backtesting seperti yang saya sarankan tadi. Ya, cobalah beberapa kali dulu terus sampai berlatih juga ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bikin catatannya. Misalnya teman-teman 10 kali melakukan trade, teman-teman lihat berapa kali teman-teman salah dan berapa kali teman-teman benar ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya. Itu teknik-tekniknya seperti yang saya ajarkan tadi. Ada teknik EMA ini, membaca EMA, garis EMA, kemudian trendline horizontal, kemudian garis trendline untuk price action, kemudian dengan mengukur Fibo, kemudian konfirmasi sinyal di RSI ini ya teman-teman ya. Itulah teknik-tekniknya yang biasa saya gunakan ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak teknik lain juga, namun teknik ini yang saya gunakan selama ini dalam melakukan analisa pasar ya teman-teman. Dan trader-trader juga yang lain saya yakin juga banyak yang menggunakan teknik-teknik seperti ini ya teman-teman. Ya mau dia teknik seperti apapun, intinya sama teman-teman. Kita di sini cuman mencari atau menganalisa support resistennya ya teman-teman. Oh iya, teman-teman, saya lupa. Di sini juga kalau teman-teman ingin menyimpan dari hasil analisa teman-teman bisa klik di garis 3 di pojok kiri ini teman-teman. Kemudian teman-teman aktifkan auto save seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat apabila di stok ini muncul tanda centang, berarti teman-teman sudah berhasil menyimpan ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman matikan lagi setelah teman-teman berhasil menyimpannya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman nonaktifkan lagi, kemudian teman-teman klik sembarang, maka dia sudah tersimpan ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga yang masih kesulitan untuk menganalisa dan menggunakan URL TradingView ini, teman-teman jangan takut ya teman-teman. Takutnya kan teman-teman lupa gitu kan, mana sih web yang bisa untuk digunakan dalam menganalisa. Nah, URL-nya sendiri ada di TradingView ini, sudah saya copy dan saya letakkan di description-nya ya teman-teman. Tinggal lihat saja di description saya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, teman-teman bisa klik di situ untuk membuka TradingView ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba latihan lagi teman-teman ya. Kita gunakan saham lain, misalnya saham apa lagi teman-teman. Saham, coba kita lihat saham Bukalapak ya teman-teman ya. Oh, ternyata seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman melihat saham seperti ini teman-teman ya, sebenarnya Bukalapak ini ya saya kurang rekomendasikan lah teman-teman kalau teman-teman ingin trading ya teman-teman. Karena Bukalapak sendiri juga baru ya teman-teman ya, 10 Agustus kemarin ya teman-teman ini, 2021 mulainya ya teman-teman ya. Ya, tapi bukan saya
gimana ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingin training di Bukalapak sih boleh saja teman-teman, tapi saya kurang sarankan dulu ya teman-teman kalau teman-teman pemula ya. Coba kita cari lagi saham yang lain ya teman-teman ya. Seperti saham agro aja ya teman-teman ya. Agro. Nah, saham agro ini teman-teman, ini saham Bank Algoritma ini teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman tidak ingin menggunakan garis EMA misalnya. Teman-teman merasa kurang bisa gitu. Teman-teman ingin menggunakan Fibo misalnya ya. Bentar ya teman-teman, saya atur dulu ini ya. Teman-teman anggap saja tidak menggunakan garis EMA ini dulu ya teman-teman ya. Saya hilangkan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman ingin menggunakan garis Fibo misalkan. Teman-teman tinggal tarik saja Fibonya dari bawah sini, kemudian tarik ke atas teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah melihat kan ada angka-angka Fibo sendiri. Nah, mulai dari 382, 0,5, 618 nya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buktikan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ketika harga itu mendekatin harga 382 ini teman-teman lihat apa yang terjadi. Dia berhasil naik satu candle warna hijau ini teman-teman. Nah, kemudian setelah dia naik, kemudian dia kembali terkoreksi hingga menuju area 0,5 Fibo ini teman-teman. Namun belum sampai ke area pas menyentuh garis di 0,5 nya ya teman-teman, dia kembali naik lagi teman-teman ke atas. Teman-teman bisa lihat ini teman-teman ya, candlenya ya, warna hijau ini ya. Nah, di sini juga sama, kebenaran dia sekali ini dia benar-benar menyentuh area 0,5 nya, dia kembali naik. Nah, kenapa saya bilang Fibo ini cukup akurat ya teman-teman ya. Karena memang area-areanya sendiri itu memang ada di harga 382, 0,5 sampai dengan 618 ini merupakan area-area reversal teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan analisanya menggunakan Fibonacci ini teman-teman ya, Fibonacci retracement ini ya teman-teman. Namun kan kadang-kadang kita seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang ada rasa kurang percaya diri itu ya teman-teman. Maka kita gunakan tambahan, misalnya menggunakan RSI ini seperti saya kan. Teman-teman lihat apakah dia masih berada di atas 50-nya atau dia berada di bawah garis 50-nya gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ teman-teman sebagai konfirmasi sinyalnya. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Ini kalau menggunakan Fibo dengan area dari bawah ke atas kita tarik. Nah, sekarang kita coba tarik dari atas ke bawahnya ya teman-teman, bisa dilihat teman-teman ya. Dari atas ke bawahnya teman-teman lihat bagaimana ini. Nah, dari atas ke bawah ini adalah untuk mengukur kenaikannya teman-teman ya. Harga kenaikan itu sampai batas mana akan terjadi reversal teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini masih ada kemungkinan dia naik dulu teman-teman. Paling tidak seperti yang saya katakan tadi, paling tidak dia bisa mendekatin area 618 ini teman-teman. Area Fibo 618 ini di harga 2460 ini teman-teman, 2460 ya teman-teman. Atau bisa juga dia sampai di harga 2345 nya ya teman-teman. Kemudian dia mengalami koreksi teman-teman. Nah, itu jadi kita dari situ kita sudah bisa menganalisa ya teman-teman menggunakan Fibo saja ya teman-teman ya. Teman-teman ingat, tinggal teman-teman ingatin saja kalau menggunakan Fibo itu kita menarik dari bawah dari atas ke bawah itu untuk mengukur kenaikannya, harga kenaikannya. Tapi kalau dari
dari atas ke bawah itu untuk mengukur maaf teman-teman, saya kebalik tadi. Dari bawah ke atas itu untuk mengukur penurunan, harga penurunan itu akan terjadi reversal atau kenaikan itu teman-teman. Nah, sebaliknya kalau kita mengukur dari atas ke bawah itu untuk mengukur area harganya akan terjadi reversal penurunan harga teman-teman. Nah begitu teman-teman ya. Namun ada juga yang menggunakan sistem eksternal dan internalnya teman-teman untuk Fibo ini sendiri ya teman-teman. Nah kalau untuk Fibo eksternal itu mengukurnya seperti ini teman-teman. Ambilkan contoh di sini teman-teman ya. Teman-teman jangan lihat candle yang ada yang turun di bawah ini, teman-teman lihat sampai di sini saja ya teman-teman. Sampai di 2895 ini teman-teman. Nah, untuk mengukur eksternalnya teman-teman klik di sini teman-teman ya, dari bawah ke atas. Nah, teman-teman lihat nah seperti ini teman-teman, dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Untuk menggunakan Fibonya saya contohkan ini yang eksternal ya teman-teman. Andai kata seperti ini teman-teman ya, dari atas ke bawah saya tarik teman-teman ya. Nah, kalau area sebentar teman-teman ya, katakanlah seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan saya ambil contoh eksternalnya ya teman-teman ya. Ini untuk eksternal ya teman-teman, Fibo eksternalnya mengukurnya teman-teman. Katakanlah dia sudah naik sampai di sini tadi teman-teman ya, di atas ini ya teman-teman ya. Nah dia bisa naik sampai harga mana ya teman-teman. Ketika dia sudah terkoreksi sampai di sini dan dia kembali naik, ternyata dia terus naik sampai ke atas teman-teman. Nah sampai di atas, sampai di mana dia akan terjadi reversal harga. Ada kemungkinan dia akan terus naik sampai ke harga di area Fibo 1272 ini teman-teman ya, 3085 ini teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, itu untuk yang cara mengukur eksternalnya ya teman-teman. Mungkin kurang jelas ya teman-teman ya kalau untuk di saham agro ini teman-teman ya. Coba saya cari dulu ya teman-teman ya, saham yang cocok ya teman-teman. Nah, saya contohkan saham Inaf ini saja ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya.
Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, saham Inaf ini teman-teman. Nah, untuk menggunakan Vibo eksternal itu seperti ini teman-teman ya. Nah, semoga ini sekali ini lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, ambil contoh teman-teman melihat harga sudah berhasil naik hingga di atas ini teman-teman, di harga 7.240 untuk saham Inaf ini ya teman-teman ya. Nah, di sebelah kirinya kita lihat nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat ke sebelah kanannya, anggap saja begini teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika dia sampai di harga 7.220 ini, teman-teman lihat ke kirinya. Dia udah nggak ada lagi resisten yang di atas ini ya teman-teman, di sebelah kirinya ini kosong ya teman-teman. Nah, itu kita bisa gunakan Vibo ya teman-teman. Nah, itu namanya Vibo eksternal untuk mengukur ada kemungkinan dia akan naik sampai di harga di mana dia akan baru melakukan penurunan harga lagi teman-teman, atau sampai batas mana dia bisa naik ya teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman, saya kasih lihat dulu ya teman-teman. Ketika dia berada di harga 7.260 ini, apabila dia masih ada kemungkinan dia naik, teman-teman misalnya kan melihat di sebelah kiri sudah nggak ada resisten lagi, teman-teman lihat tahap berikutnya akan dia capai itu ada di harga segini teman-teman, di harga 8.520 nya ini teman-teman ya. Di sini dia akan, di sini ada kemungkinan dia baru terjadi penurunan harga atau rejection harga ya teman-teman. Nah, area itu kalau di Vibo itu di 1272 teman-teman. Jadi seperti itu untuk melihat Vibo eksternalnya teman-teman. Dan apabila dia di harga tersebut juga harga itu naik dan menembus, maka target berikutnya ada di 1618 nya ya teman-teman. Ini merupakan area selanjutnya kalau harganya masih bergerak naik ya teman-teman. Dan di sini ada kemungkinan dia baru melakukan reversal harga atau rejection ya teman-teman, di harga 10.000 nya teman-teman. Itu andai kata kalau kita mau mengukur dengan menggunakan Vibo eksternal ya teman-teman. Itu cara melihatnya teman-teman. Dengan catatan di sebelah kirinya ini kita lihat sudah nggak ada resistennya lagi ya teman-teman. Nggak ada yang paling tingginya lagi, cuman satu ini saja ya teman-teman yang tingginya. Itu cara mengukur Vibo dengan cara eksternal teman-teman ya. Sekarang kita coba cari lagi saham yang lain ya teman-teman ya. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Ini saham Mika teman-teman ya, mitra keluarga ya teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini. Nah, kita mau menggunakan Vibo eksternal lagi teman-teman. Namun di sini kondisi market itu sedang turun ya teman-teman, atau downtrend. Kalau tadi kan marketnya sedang uptrend, saya anggap di situ teman-teman ya. Nah, ini kalau dia downtrend gimana cara mengukur secara Vibo eksternalnya teman-teman? Tinggal kita tarik ya teman-teman ya, dari bawah ke atas ya teman-teman. Yang tertingginya misalnya di sini teman-teman ya. Nah, jadi kemungkinan teman-teman kalau dia masih melanjutkan penurunan ini teman-teman, dia akan turun hingga menuju area harga di 2000 ini teman-teman, 2020 nya ya teman-teman. Itu cluster pertamanya ya teman-teman ya, untuk saham Mika ini kalau terjadi penurunan harga lanjutan ya teman-teman ya, untuk saham Mika ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, kalau teman-teman untuk mengukur Vibo eksternal dengan catatan seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Ini udah paling bawah, nggak ada lagi di sebelah-sebelahnya, kirinya ini udah kosong semua nih teman-teman. Tuh, sudah kosong semua ya teman-teman ya. Ini udah kosong. Namun di sini kan sebenarnya masih ada nih teman-teman ya. Tapi anggaplah
saja nggak ada, ini kosong teman-teman ya, jadi masih kosong. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan cara seperti ini teman-teman, untuk teman-teman mengetahui sampai di mana dia akan melakukan reversal harga untuk kembali naik ya teman-teman. Nah, ada kemungkinan di harga 2000 ini di 2020, namun apabila juga di 2020 ini tembus, dia masih melanjutkan penurunan, nah, berarti tahap berikutnya ada di sekitaran di sini teman-teman, di harga 1760 ini teman-teman. Seandainya dia masih melanjutkan penurunan, dia maka akan turunnya mendekatin harga 1760 ini teman-teman. Nah, itu cara menggunakan Fibo eksternal teman-teman ya. Nah, di sini saya coba lagi teman-teman ya, mencari market yang lain untuk menggunakan price action ya teman-teman ya, tambahan ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih paham. Contohnya saham BJBR nih teman-teman. Katakanlah saya ingin menggunakan price action ya teman-teman ya. Katakanlah di sini ya teman-teman ya, saya gunakan trendline seperti ini, kemudian ya, saya ukur seperti ini teman-teman ya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat teman-teman ya, pergerakan harga itu ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya teman-teman ya, kalau kita menggunakan price action, jadi price action menggunakan trendline ini teman-teman ya. Ini kan area support nih teman-teman di bawah ini teman-teman ya. Nah, untuk resistennya itu dengan trendline ini teman-teman ya, di atasnya ini ya teman-teman. Saya ganti saja supaya lebih gampang dengan warna ya teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham. Anggaplah warna oranye saja dengan putih ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan bisa menggunakan trendline yang horizontal ini ya teman-teman, warna ungu secara mendatar. Itu kalau trendline-nya kebenaran marketnya masih bergerak sideways teman-teman ya. Nah, tapi kalau seperti ini dia lagi downtrend, kita menggunakan trendline seperti ini teman-teman ya. Nah, ini namanya price action ya teman-teman ya. Dan kita bisa melihat area supportnya di sini teman-teman. Satu kali, dan ketika di sini juga dia mendekati area support, dia kembali mantul harganya teman-teman. Nah, di sekitar sini juga teman-teman, ketika dia menyentuh area support trendline warna putih ini, dia kembali naik ya teman-teman. Nah, ini cara menganalisa dengan menggunakan trendline teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaku dalam menggunakan trendline, jangan terpaku hanya dengan satu garis lurus saja, atau dengan cara satu garis saja seperti ini gitu kan, seperti ini teman-teman ya. Enggak, jadi price action itu tinggal kita atur saja teman-teman ya. Intinya kita bisa membayangkan harga tersebut kemana arahnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman lihat ya. Teman-teman sudah, kalau begini kan teman-teman sudah tahu nih, oh harganya bergerak turun naik di area trendline yang sudah saya garis ini ya, antara garis putih dan garis warna oranye ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tunggu di sini. Ketika dia menyentuh ini, oh berarti saya jangan open posisi dulu nih di sini. Misalnya teman-teman ingin trading di saham BJBR, teman-teman tunggu saja kan. Saya ingin tunggu misalnya di daerah bawah sini nih, atau sampai di bawah garis putih ini, baru saya melakukan open posisi misalnya gitu kan.
Misalnya teman-teman open posisi ketika dia mendekatin garis support warna putih ini teman-teman, di sini kan, di area ini. Ternyata setelah teman-teman harapkan dia akan naik, ternyata dia masih melanjutkan penurunan. Nah, sampai pada batas trendline yang warna putih ini disentuh, baru dia kembali naik. Dan di sini teman-teman baru mendapatkan harga tersebut BEP teman-teman. Nah, setelah BEP, kalau teman-teman ternyata masih melakukan hold, harga kembali turun lagi teman-teman. Nah, teman-teman juga masih hold, ternyata saham tersebut pelan-pelan naik turun dulu teman-teman, bergerak sideways, baru kemudian dia merangkak naik ke atas. Baru di atas ini baru teman-teman bisa merasakan keuntungannya ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman cara melakukan analisanya ya teman-teman. Nah, kalau saham teman-teman analisa seperti ini, saya sarankan teman-teman lebih baik menunggu sampai benar-benar dia menyentuh area support dari trendline garis yang teman-teman tarik seperti ini ya teman-teman. Jangan teman-teman ketika mendekatin seperti ini teman-teman sudah entry, ya memang ada kalanya teman-teman bisa ketinggalan. Sebenarnya sih lebih baik ketinggalan teman-teman daripada teman-teman mau menanggung kerugiannya. Tapi kecuali kalau teman-teman memang tujuannya untuk investasi dan meyakini dia bakalan bisa naik hingga memberikan keuntungan, dan teman-teman bukan intraday lah, atau kata orang ngomong trading harian, bukan ya teman-teman. Nah, itu boleh-boleh saja teman-teman melakukan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau saran saya, kalau teman-teman menggunakan price action, teman-teman tunggu sampai menyentuh candlenya itu menyentuh garis trendline teman-teman, baru teman-teman pertimbangkan untuk open posisi. Baru setelah itu teman-teman amatin, apabila dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area trendline yang di atas teman-teman seperti saya ini warna oranye ini, baru teman-teman pertimbangkan untuk take profit atau mengambil keuntungannya dulu ya teman-teman. Teman-teman jual saham teman-teman itu. Nah, baru nanti teman-teman lihat lagi apakah dia masih terkoreksi ke bawah lagi atau dia berhasil breakout di atasnya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman dalam melakukan analisa dengan price action. Nah, baik teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman ya, pembelajaran kita mengenai analisa teknikal pasar ini teman-teman ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam mengambil keputusan dan dalam menganalisa juga. Untuk trader-trader pemula juga, selamat berlatih saya ucapkan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Dan kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. See you next time. Bye.